Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi serangan yang dilancarkan kembali pada Iran. Operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran. Komando Pusat AS atau CENTCOM melaporkan pada Senin bahwa pasukannya melakukan serangan lanjutan terhadap target di Iran. Hal ini menandai serangan malam ketiga berturut-turut seiring meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan rudal diluncurkan sebelum serangan menghantam target yang diduga milik Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyatakan operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim. Sebelumnya, Iran dan AS kembali saling meluncurkan serangan usai tanda tangan nota kesepahaman damai. Ya, untuk pertama kalinya militer Amerika Serikat menggunakan drone laut untuk menyerang Iran. Serangan drone laut Amerika Serikat menargetkan kapal selam Iran di pelabuhan Bandar Abbas. Amerika Serikat mengerahkan sejumlah drone laut Saronic Crosshair untuk menyerang pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Sentral Komando Amerika Serikat mengklaim baru pertama kali menggunakan drone laut tersebut untuk menyerang Iran. 3 drone Saronic Crosshair menargetkan kapal selam dan fasilitas perawatan kapal selam. Drone laut bertenaga diesel sepanjang 24 kaki ini diproduksi Saronic Technologies yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2026 lalu, drone laut ini pernah berjasa menyelamatkan 2 pilot helikopter Apache Amerika Serikat yang jatuh di Teluk Persia. Pihak Iran menyatakan saling serang dengan Amerika Serikat membuat nota kesepahaman damai kedua negara terancam batal. Iran menuding Amerika melanggar perjanjian. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Hal ini setelah drone AS menyerang Bandar Abbas akibatkan kerusakan infrastruktur. Iran membalas lewat serangkaian serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer AS di negara Teluk. Pihak Iran menyatakan saling serang yang kembali terjadi ini membuat nota kesepahaman damai yang sebelumnya sudah disetujui kedua negara mencapai tahap krisis. Iran pun menuduh AS telah melanggar janji mereka. در اینکه وارد مرحله بحران شده تردیدی نیست ولی این رو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه پیشقدم در نقض تعهداتش نبوده. این رو با افتخار عرض می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران در هر مذاکره‌ای با جدیت، با وسواس، با در نظر داشتن منافع و مصالح ملت ایران وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده در ایفای تعهداتش با حسن نیت و با جدیت عمل کرده. طرفی که مستمراً مرتکب نقض عهد شده طرف آمریکایی است. Iran dan Amerika Serikat setuju terhadap nota kesepahaman gencatan senjata pada bulan Juni lalu. Namun kini, kedua pihak malah saling tuduh melanggar kesepakatan tersebut. Sementara itu, anggota parlemen Iran menggaungkan seruan balas dendam kepada Amerika Serikat dan Israel atas pembunuhan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Suasana riuh berlangsung di gedung parlemen Iran di Teheran Selasa siang. Wakil Ketua Parlemen Iran Hamid Reza Haji Babai meminta seluruh anggota parlemen untuk sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran. Seruan ini disambut anggota parlemen Iran dengan meneriakkan slogan-slogan balas dendam. Ayatollah Ali Khamenei syahid dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Ya, sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah
Mujtaba Khomeini merilis rekaman suaranya bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, mantan pemimpin tertinggi Ali Khomeini. Rekaman suara dilakukan saat hari pertama prosesi pemakaman. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. Dua orang syahid setelah serangan udara tentara penjajah Israel menargetkan kawasan Tel Al-Hawa di Gaza. Seorang anak berusia 10 tahun turut menjadi korban kekejaman tentara Zionis Israel yang menyerbu kawasan Tel Al-Hawa di Gaza dengan rentetan senjata api. Teroris Israel juga mengerahkan rudal kepada warga sipil Palestina di Tel Al-Hawa, Gaza. Menurut Menteri Kesehatan Gaza, lebih dari 1.100 orang syahid akibat genosida Israel di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023. Di bawah todongan senjata, warga Palestina di tepi barat kembali menjadi korban pengusiran dan penghancuran rumah oleh tentara Zionis Israel. Pihak penjajah berdalih warga Palestina membangun tanpa izin. Warga Palestina ini menangis saat mengetahui ia dan keluarganya harus terusir dari rumah yang sudah ia tinggali selama bertahun-tahun di selatan Hebron tepi barat. Di bawah ancaman moncong senjata, para penghuni rumah juga dipaksa untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Sementara itu, sejumlah anak tak kuasa menahan air matanya melihat rumah yang mereka cintai dihancurkan alat-alat berat milik teroris Israel. ضايلين في ارضنا حتى لو بنتغطى الارض وبنفرش السماء بنتغطى السماء بدنا نضل في الارض دائما وابدا ان شاء الله. ولكل العالم اللي بيقولوا عن الشعب الفلسطيني ارهابي بيقهروا ارواح اطفال صغار بيبكوا بيدوا دورنا خرجوا هم اكثر ناس ارهابيين. Dengan berbagai alasan, pemerintah apartheid Israel dengan sengaja dan sistematis menghancurkan rumah dan mengusir warga Palestina dari tepi barat. Hal ini dilakukan agar warga Yahudi dari sejumlah negara bisa pindah ke Palestina. Ya, pemirsa, penderitaan hidup anak-anak di Gaza semakin bertambah dengan penyakit kulit yang diderita. Mereka bahkan tidak dapat tidur dan bermain akibat luka di sekujur tubuhnya. Duka dan luka anak-anak di Gaza tidak cukup untuk menyentuh hati dunia untuk membelanya. Di tengah kehidupan yang tak sedikit pun pantas disebut layak, anak-anak ini menderita penyakit kulit. Di antaranya Sundus, anak cantik yang menderita pemphigus, penyakit kulit yang menyebabkan lepuh di sekujur tubuhnya. Di malam hari, Sundus tidak dapat tidur karena merasa gatal dan menangis. Ia bahkan tak dapat bermain dengan teman sebayanya karena tak tahan merasakan lukanya terkena pakaian. Selain Sundus, Iman, anak berusia 2 tahun juga menderita cacar air. Iman tertular penyakit ini untuk ketiga kalinya, sementara kedua saudaranya juga tertular penyakit kulit lainnya akibat kondisi di tenda pengungsian. Suhu tinggi, kekurangan gizi, dan kekebalan tubuh yang melemah membuat anak-anak ini cepat tertular. Mirisnya, di tengah penyakit ini pertolongan medis sulit didapatkan. Orang tua anak-anak ini hanya dapat mengolesi salep yang tidak membuat kondisi mereka lebih baik. Pada awal Juli, OCHA mengatakan hampir 9.300 kasus cacar air telah dilaporkan lebih dari 130 fasilitas kesehatan di Gaza.
Breaking news akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.